Bapak Muhammad Ayub, itu selaku Kepala Desa Sungai Dua Laut yang telah duduk di samping kami sekarang ini, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kami hadir di sini untuk memberikan informasi yang update, teraktual, tajam, dan berimbang. Nah, kali ini ada informasi yang cukup membuat masyarakat khususnya Tanah Bumbu gempar, yaitu adanya pengaduan dari masyarakat Desa Sungai Dua Laut yang mengadukan kepada Bupati Tanah Bumbu tentang Kepala Desa Sungai Dua Laut, di mana masyarakat kurang lebih 200 orang itu berbondong-bondong untuk menyampaikan keluhannya atau mengadukan Kepala Desa Sungai Dua Laut atas nama Muhammad Ayub yang diduga melakukan perselingkuhan dengan Ania Narti yang tidak lain adalah sepupu sekali dari istri sah Kepala Desa tersebut. Buntut dari pengaduan masyarakat pada tanggal 2 Juli 2020, akhirnya Bupati Tanah Bumbu mengeluarkan surat keputusan terhadap aduan tersebut dengan nomor 188-280-280-DPMD-2020 mengeluarkan keputusan memberhentikan sementara Kepala Desa Sungai Dua Laut tersebut sampai proses ini selesai. Nah, kita juga sudah melakukan wawancara sebenarnya dengan Kepala Desa Sungai Dua Laut waktu itu, kemudian ini isi wawancara kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berada di Desa Sungai Dua Laut. Kita hari ini ingin melakukan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sungai Dua, karena kurang lebih di tanggal 2 Juli 2020 itu ada pengaduan masyarakat kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, dan waktu itu telah muncul di berbagai media, salah satunya ada Tanah Bumbu Info dan beberapa media-media lain termasuk Banjarmasin Post. Nah, perlu kita ketahui bahwa isi pengaduan masyarakat tersebut yang kurang lebih ditandatangani 200 lebih masyarakat Desa Sungai Dua Laut. Itu yang pertama, bahwa pelanggaran, beliau berpikir bahwa Bapak Muhammad Ayub
itu selaku Kepala Desa Sungai Dua Laut yang telah duduk di samping kami sekarang ini melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, yang pertama, menurut masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak Ayub, telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, yaitu Ibu Ania Narti, di mana wanita tersebut tidak lain adalah sepupu sekali dari istri sebelumnya. Kemudian yang kedua, bahwa Kepala Desa Bapak Ayub berselingkuh di desa sendiri. Kemudian poin berikutnya ini bahwa Bapak Ayub selaku Kepala Desa Sungai Dua berselingkuh dengan Ania Narti yang masih memiliki suami atau masih berstatus istri orang. Kemudian poin berikutnya, saat ini sudah kurang lebih 2 bulan Bapak Kepala Desa telah meninggalkan istri dan anak-anaknya dan menetap di kantor desa, sehingga sewaktu-waktu memudahkan untuk berdua dengan selingkuhannya ketika suami selingkuhannya tidak ada di rumah. Semua masyarakat mengetahui hal tersebut, namun tidak ada yang berani menegur. Kemudian poin berikutnya bahwa Kepala Desa Bapak Muhammad Ayub ini sudah seringkali disaksikan warga keluar rumah berdua dan berboncengan motor ataupun mengendarai mobil pribadi. Kemudian poin berikutnya, hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 7 WITA, suami dari Ania Narti yaitu Bapak Wasidi telah mengagetkan warga dengan mengamuk-amuk di rumahnya, yang menurut saksi mata dia akan membakar rumahnya sendiri. Namun karena banyak warga yang mencegah, sehingga pembakaran tersebut tidak terjadi. Nah, Bapak Wasidi melakukan hal tersebut karena mengetahui istrinya pergi bersama Muhammad Ayub yang tidak lain adalah Kepala Desa Sungai Dua Laut tersebut. Nah, dari hal tersebut maka kemudian kurang lebih 200 warga Desa Sungai Dua Laut melayangkan surat kepada pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sungai Dua Laut untuk mendengarkan sebenarnya seperti apa kronologi kejadian tersebut. Nah, kita di sini sudah hadir Bapak Muhammad Ayub yang tidak lain adalah Kepala Desa Sungai Dua Laut. Kami akan langsung meng-cross-check berita tersebut. Nah, menurut Bapak Ayub, dengan laporan ini, waktu itu Bapak mengetahui laporan tersebut kapan? Saya mengetahui laporan ini, pengaduan masyarakat pada tanggal 2 itu ya? 2 itu. Saya mengetahui setelah adanya telepon dari camat Kecamatan Sungai Loban. Ternyata Bapak Camat Kecamatan Sungai Loban itu termasuk salah satunya orang kaget juga, karena kenapa laporan langsung ke atas, ke pemerintahan. Betul. Nah, jadi waktu itu Pak Kades ini apa responnya setelah diberitahu dari kecamatan hal tersebut gitu, bahwa warganya telah berbondong-bondong ke pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu langsung melakukan pengaduan tersebut? Jadi setelah saya mendengar pengaduan itu dan melihat di berita-berita bahwa masyarakat, tokoh masyarakat dengan BPD itu berbondong-bondong ke sana, ke pemerintahan, saya cepat mengambil langkah untuk mengirimkan surat kepada Bapak Camat untuk cepat dimediasi oleh wanita yang saya nikahi dengan mantan suaminya itu, supaya kita cepat mengetahui statusnya dan sebenarnya seperti apa. Tuh. Nah, jadi dari pengaduan masyarakat tersebut kan dikatakan bahwa Bapak Wasidi ya, itu statusnya masih suami sah dari Ibu Ania Narti. Nah, menurut keterangan dari Bapak Kades ini seperti apa sih status dari Ibu Ania itu? Ya, jadi gini Pak. Jadi sebelumnya saya menikahi wanita Ania Narti ini, saya sudah tahu persis bahwa beliau ini bukan istri siapa-siapa. Nah, karena saya tahu, karena itu memang adalah bagian dari keluarga istri kita sendiri. Berarti sebelumnya. Sepupu sekali ya? Sepupu sekali istri kita sebelumnya. Jadi memang kita sudah tahu bahwa Pak Wasidi itu memang sudah lama meninggalkan istrinya dan menceraikan, menjatuhkan talak 3 kepada istrinya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Makanya kita ini artinya
dengan adanya perasaan ya tidak jadi masalah kita jadikan istri karena kita sudah tahu statusnya bahwa memang dia bukan istri orang. Nah, setelah kejadian ini memang saya sangat kaget. Nah, artinya kita sebagai pemimpin desa dengan adanya seperti itu ya jelas kalau saya menikahi istri orang ya pasti saya ini ya perbuatan artinya ya tidak baik. Nah itu. Jadi gini, Bapak Kades, sebelumnya hubungan dengan istri pertama itu seperti apa sekarang ini? Dengan Ibu Mariani ya? Ya. Betul. Bagaimana hubungannya sampai sekarang ini? Nah, jadi kalau hubungan saya dengan istri atas nama Mariani, kalau ya mulai Februari itu sudah tidak sinkron lagi, tidak harmonis lagi dalam rumah tangga. Nah, sehingga kurang lebih 2 bulan itu saya tidak ada lagi hubungan batin. Nah, pada waktu itu tapi kalau setelah masalah masuk finansial? Ya, kalau masalah itu tetap saya ya. Jadi setelah bulan suci Ramadan, tanggal 11 Mei saya tinggalkan rumah karena beliau itu artinya tidak mau tinggal lagi di rumahnya kalau saya ada, dia tidak mau bersama. Jadi saya hitung mulai sekarang saya itu kurang lebih 4 bulan tidak ada lagi hubungan nafkah batin. Berarti statusnya ini sudah mau berpisah? Ya, statusnya ini sudah berpisah, cuman belum secara hukum, belum secara resmi di pengadilan agama untuk melakukan gugatan cerai talak ya. Kemudian dengan Ibu Ania Narti ini kemudian melangsungkan pernikahan atau masih belum ada pernikahan? Sudah ada pernikahan, Pak. Jadi saya itu gini, setelah malam itu tanggal 29 kalau tidak salah malam Senin saya mengadakan saya nikah. Jadi malam itu juga ada Pak Wasidinnya itu yang ngamuk-ngamuk di desa kita. Nah, itu sebenarnya. Berarti deketan waktu itu ya. Yang mengatakan itu masih istri saya. Ya, yang mengatakan istri saya. Kemudian berarti ini dengan Ibu Ania Narti masih statusnya sebagai istri siri ya karena belum selesai perceraian dengan istri pertama. Kemudian ini juga mungkin nanti kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan di sini ada surat pernyataan dari Bapak Wasidi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta yang beralamat di Sumbersari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, membuat pernyataan bahwa benar saya telah menjatuhkan talak 3 kurang lebih 6 tahun yang lalu kepada Ibu Ania Narti dengan nomor KTP tersebut, tinggal di Palehari, tempat tanggal lahirnya Palehari 6 Maret 94, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga di alamat Jalan Pendidikan RT 2 RW 1 Desa Sungai 2 Laut Kecamatan Sungai Loban. Namun dalam hal ini saya tetap memberi nafkah kepada keluarga yang saya tinggalkan atau biaya hidup. Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Sumbersari 9 Juli 2020. Berarti dekat dengan ngamuk itu ya? Ya. Yang ngamuk itu 29. Ya. Berarti pembuatannya ini kemarin ya. Ini pembuatannya ini dibuat di mana Pak Kades ini? Ya, surat pernyataan. Dibuat di Sumbersari sendiri. Dibuat di Sumbersari tanpa ada paksaan. Tanpa dia ada membuat. paksaan. Berarti ini ada yang tidak sinkron dengan awalnya dia mengatakan itu. Karena pengaduan masyarakat kan salah satunya menyatakan bahwa Ibu Ania Narti ini masih statusnya istri orang. Berarti itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Artinya dia sendiri menjelaskan bahwa itu tidak benar. Sebenarnya surat pernyataannya itu dia tulis tangan sendiri. Tapi dia artinya memberi pesan kalau mau diketik aja karena mungkin saya itu cara saya menulis dan tidak teratur. Orang bisa mengkonsumsinya, tidak teratur. Jadi makanya itu. Kemarin pun waktu di mediasi rapat mediasi di kecamatan kemarin itu memang dia sampaikan juga seperti itu. Artinya ya saya yang membuat surat pernyataan itu, bahkan saya tulis tangan, tapi saya pesan kalau memang mau diketik silahkan diketik, saya tanda tangani ulang gitu. Berarti kemarin ini juga ada surat undangan. Ini surat undangan setelah kejadian itu ya. Setelah kejadian tanggal 2 Juli itu, ini ada Kecamatan Sungai Loban cepat merespon. Jadi pada tanggal 9 Juli 2020 ini dari pihak kecamatan melakukan musyawarah mediasi menindaklanjuti dari surat Kepala Desa Sungai 2 Laut tersebut. Berarti waktu itu Bapak Kades melayangkan surat ke sana untuk dilakukan mediasi biar
tidak simpang siur beritanya ya, karena gitu. memang sangat tidak mengenakkan misalnya kita menikah dengan istri orang, betul. Saya juga merasa tidak enak sebagai kepala desa mau menikahi istri orang, status tidak istri mungkin. orang. Betul. Nah ini mungkin nanti juga pemirsa bisa lihat musyawarah tersebut. Berkenan dengan tersebut maka kami mengundang Bapak Ibu di acara musyawarah atau mediasi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Demikian surat tersebut atas nama Camat Sungai Loban Bapak Rusdiansa SH ya. Nah jadi ini tanggal 10 berarti tanggal 9 suratnya, tanggal 10 mediasinya. Berarti yang surat pernyataan Bapak Wasidi bahwa saya bukan suaminya lagi Ibu Ania berarti sehari sebelumnya ya. Kemudian mungkin pemirsa juga bisa melihat di sini juga ada pemerintahan Kecamatan Sungai Loban. Memang ini agak bersifat rahasia. Ini berita acara pemeriksaan di mana Bapak Rusdiansah di sini SH, di sini juga ada Bapak Budi S, di sini ada juga Bapak Ketut Arya, di sini juga ada Manari Ridani. Ini Muhammad Manari Ridani ini apa kepengurusan di maksudnya dari pihak kecamatan? Dari pihak KUA kayaknya. Oh, ada yang bagian dari KUA. Oh, ini ada kepala KUA. Ada Dan Ramil juga. Dan Ramil Kapolsek. Betul. Waktu itu telah melakukan pemeriksaan ya. Nah, jadi yang diperiksa di sini nanti bisa dilihat Ibu Ania Narti, perempuan, mengatakan bahwa kurang lebihnya bahwa saya memang sudah bercerai dengan Bapak Wasidi kurang lebih 6 tahun yang lalu. Kemudian apabila Bapak sebagai orang tua mengetahui perceraian, apakah Bapak sebagai orang tua mengetahui perceraian? Di sini juga Ibu Ania Narti mengatakan bahwa tahu dan menyaksikan perceraian tersebut, dan memang beberapa ada pertanyaan-pertanyaan berikut, dan di mana di sini tim pemeriksa tersebut Bapak Budi S Kapten Laut Kapten Lut Kapten. Terus ada Bapak Arya, ada Muhammad Hanafi Ridani, perwakilan dari KUA ya. Kemudian di sini yang terperiksa, dia kepala KUA-nya. Oh, kepala KUA-nya Sungai Loban. Kemudian di sini yang diperiksa ini ada Bapak Wasidi, berarti Bapak Wasidi hadir juga waktu itu ya. Kemudian ada Ibu Ania Narti, ada Bapak Syarifuddin. Bapak Syarifuddin ini siapa? Saksinya? Orang tua Ibu Ania. Oh, berarti orang tua. Panggilannya Ali. Oh, Bapak Ali atau nama lengkap beliau Bapak Syarifuddin. Kemudian ada Bapak Arif Darmadi. Ketua BPD-nya. Ketua BPD Sungai Dua Laut. Nah, dan seluruh anggota BPD Sungai Dua Laut hadir. Nah, di sini Babinsa dan Polmas Sungai Dua Laut hadir semua waktu itu. Jadi berarti di tanggal 10 Juli kemarin ini klarifikasi itu tentang permasalahan isu laporan masyarakat itu telah diselesaikan di kecamatan. Sudah selesai. Nah, kemudian Bapak Kades ini bagaimana status Bapak Kades di desa sekarang ini? Ya, kalau di desa sekarang ini dengan adanya pengaduan masyarakat itu, jadi pimpinan kita artinya mengeluarkan sementara SK pemberhentian sementara. Artinya dinonaktifkan. Betul. Nah, kira-kira berarti statusnya sekarang nonaktif dan diganti dari pihak kecamatan ya, untuk sementara. Staf dari kecamatan yaitu Pak Muhlis. Kemudian ini Bapak Kades kira-kira ada nggak tindak lanjutnya bahwa apa sih pelanggaran yang Bapak Kades lakukan sehingga kemudian harus dinonaktifkan? Karena kan sebagai kepala desa, karena kan Bapak Kades ini seperti yang kita ketahui, beliau sebelumnya statusnya sebagai PNS ya. Kemudian waktu itu meminta izin untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, berarti statusnya PNS dan kepala desa. Karena tidak semua kepala desa itu statusnya PNS. Nah, kebetulan Bapak Kades ini kepala desa sekaligus PNS di sini. Nah, waktu itu Bapak Kades tidak menanyakan alasan penonaktifan, karena kan kalau pengaduan itu kan masih perlu dikaji gitu, apakah kemudian laporan tersebut benar adanya atau tidak. Karena perlu diklarifikasi dulu dan perlu ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini Bapak Kades waktu itu bertanya nggak apa alasan penonaktifan itu, apakah cuma laporan itu? Ya memang benar. Artinya kita pun secara hati naluri dengan adanya penonaktifan itu SK pemberhentian sementara sebenarnya dalam hati keberatan. Apalagi kalau seperti model-model mereka-mereka sebagai advokat, pasti
ada pertanyaan dengan itu. Kok bisa langsung diterbitkan SK pemberhentian sementara kasusnya ini masih dalam proses dan belum terbukti bahwa ada benar atau tidak. Nah, tentunya harus dikaji dulu lah. Nah, bagaimana pengaduan masyarakat ini, apa benar atau tidak. Nah, jadi saya memang tanya, jadi alasannya pimpinan kita lewat kepala dinas PMD, artinya kita ini mengeluarkan, artinya pimpinan kita ini menerbitkan SK pemberhentian sementara hanya untuk menenangkan masyarakat, meredamkan masyarakat supaya sementara dan juga supaya supaya saya maksudnya lebih fokus untuk menghadapi masalah ini. Bapak Kades sebenarnya sebelumnya tahu nggak sih bahwa kalau status kepala desa ini kan yang dinonaktifkan kepala desa dulu ya, bukan dinonaktifkan sebagai PNS, tidak kan? PNS berarti tidak ada problem. Nah, Bapak Kades ini tahu nggak bahwa kepala desa itu boleh tidak sih sebenarnya berpoligami? Sebenarnya gini, Bapak Kades ini kan memang sudah bercerai dengan istri pertama, tetapi masih melalui belum melalui pengadilan, sehingga kan statusnya masih tercatat sebagai suami walaupun secara adat kita sudah bercerai misalnya. Bapak Kades tahu nggak bahwa kepala desa itu boleh nggak sih sebenarnya memiliki istri dua? Ya kalau pengetahuan saya sih nggak tahu apakah ada diatur peraturan atau undang-undang. Artinya ya saya rasa boleh-boleh aja. Karena tidak ada ya pas mencalonkan di data beda kalau PNS ya. Kalau PNS kan memang awal selama kita mampu. Betul. Memang kalau peraturan untuk soalnya gini Bapak Kades, sebenarnya kalau aturan itu ada dua sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa kepala desa itu termasuk PNS yang tidak memiliki NIP. Jadi sedangkan PNS yang sejatinya itu yang memiliki NIP. Jadi ada beberapa persepsi bahwa PNS itu dibagi dua, satu yang punya NIP, satu yang enggak. Nah, yang enggak salah satunya adalah dijabat oleh kepala desa. Cuman kalau sebenarnya PNS itu kan memang persyaratannya ya memang tidak boleh memiliki dua kecuali izin poligami kan. Cuman kalau di kepala desa kan tidak ada persyaratan bahwa kan di situ misalnya domisili di sini, kemudian cukup umur, gitu kan, belum ada bahwa harus didaftarkan istri satu, kan nggak ada waktu itu. Berarti menurut Bapak Kades memang nggak ada masalah sebenarnya ya. Masalah kalau menurut saya, Pak. Dan juga kan saya seperti ini dengan meninggalkannya rumah, saya sudah merasa cerai dengan istri. Nah, sementara saya di desa ini sebenarnya saya perantau, saya datang di sini mulai tahun 1995. Jadi tidak ada sama sekali di sini sanak saudara sebenarnya. Nah, jadi setelah saya meninggalkan yang memperhatikan saya ini. Jadi makanya saya artinya melanjutkan pernikahan siri dengan dia karena saya menjaga dari masyarakat juga sebenarnya. Karena kita sebagai manusia biasa jangan sampai timbul itu. Jadi terutama yang kita jaga ini yang namanya perzinahan. Lebih baik kita mengikuti aja. Artinya sunnah Rasul, kita nikahi aja orang yang tidak waktu itu berarti waktu itu setelah meninggalkan rumah berarti Pak Kades di kantor desa dulu ya. Ada nggak sih waktu itu termasuk anggota BPD yang pas Bapak Kades tinggal di situ yang protes, kok Bapak Kades tinggal di sini, ada nggak waktu itu teguran dulu gitu? Karena ini kan pas keberatan itu masuk itu kan, masuk sebagai aduan bahwa ketidaksukaan masyarakat karena Bapak Kades juga menjadikan kantor desa sebagai rumah tinggal sementara mungkin seperti. Ada nggak waktu itu pernah teguran masyarakat? Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu sebenarnya nggak ada. Dan begini, pada waktu saya tinggalkan rumah, saya membawa pakaian di dalam mobil. Saya itu ketemu ketua BPD di posko Covid ya, di depan di depan yang ada di wilayah Sungai Dua Laut. Nah, sehingga pada waktu itu ketua BPD saya ajak masuk dalam mobil, baru saya ceritakan. Saya bilang, permasalahan yang ada. Pak Ketua, saya mohon izin kepada Pian untuk sementara ini saya mau tinggal di kantor tidur, pakaian saya mau ku simpan di tempat kantor PKK yang sekarang ini ditempati ruangannya itu sebagai ruang LPM.
Nah, betul. jadi Pak Ketua itu kemarin artinya ya merespon aja, ya enggak jadi yang nggak masalah. apa-apa, Ya gitu. silahkan, jadi Betul. masalah. Ah, gitu. Setelah itu kemudian keluar surat aduan itu, dan di situ kan hampir semua BPD bertanda tangan ya. Ya, Ada semua. 5 BPD, berarti Memang. di sini ada 5 RT, Ya. Di semuanya sini- bertanda tangan. Di sini 4 RT. 4 RT. Iya, 2 RW, dusunnya 2. Oh. Jadi cuma kalau BPD-nya memang 5. Betul. Nah. Waktu itu setelah kejadian laporan tersebut, pernah nggak Pak Kades ketemu dengan jajaran BPD ini, maksudnya mengklarifikasi kok langsung ini Ya. gini, pernah nggak? Nah, jadi setelah kejadian ini, karena pengaduannya itu sebelum pengaduan dilayangkan pengaduannya itu, saya sudah pernah meng-WA karena sudah ada info ke saya bahwa ada salah seorang yang door to door mendatangi masyarakat untuk minta tanda tangan. Nah, sehingga pada waktu itu saya WA Pak Ketua BPD, saya buka duluan ya, soalnya supaya enggak lupa, enggak salah menjawabnya. Saya WA Pak Arif pada waktu itu. Nah, kebetulan Pak Arif ini dia juga sebagai status guru PNS Di Sungai Dua Laut ya? di Sungai Dua Laut ini. Nah, jadi saya WA seperti ini. Assalamualaikum. Maaf Pak Ketua, saya mau tanya, gerakan apa yang ada dilaksanakan di masyarakat door to door minta tanda tangan? Tolong dijelaskan. Betul. Nah, pada waktu itu tidak dijawab sama sekali. Oh. Ya, sampai sekarang itu tidak dijawab sama sekali. Sama Bapak. Sampai melayangkan aduan. Oh, berarti belum pernah ada teguran ya? Ya, nggak pernah sama sekali ada teguran, nggak pernah. Nah, Kemudian masyarakat menyatakan bahwa ini terjadi perselingkuhan, berarti itu juga tidak benar ya, karena ini bukan ya, tidak selingkuhan benar. ya. Karena saya Karena nikah. sudah menikah begitu. Nah, Sehingga memang sebelumnya itu yang saya jaga, yang namanya perselingkuhan. Kok kita sebagai pemimpin desa, pemimpin, orang ya tua, sebagai kepala desa, dituakan masyarakat di sini, diberi amanat, kenapa kita yang mau harus jadi selingkuh betul seperti sekali. itu? Cuman mungkin masyarakat, memang masyarakat tidak tahukah bahwa pernikahan itu sudah ada, atau kemudian masyarakat memang menganggap itu tidak, pura-pura tidak tahu sebenarnya kalau menurut Bapak Kades ini? Ya, kalau menurut saya masyarakat sebenarnya ini tidak ada yang artinya baik masalah yang mau dipermasalahkan ini yang dilayangkan aduan itu, karena yang di situ yang ikut pun bertanda tangan itu banyak yang tidak mengerti. Nah, bahkan di situ tanda tangan itu ada beberapa yang saya temukan tanda tangan palsu, ada beberapa juga yang bertanda tangan karena penjelasan orang yang minta tanda tangan tidak sesuai. Ada yang ya begitu, ada yang tanya katanya tanda tangan ini untuk apa, sehingga yang minta tanda tangan itu dia menjelaskan bahwa tanda tangan ini untuk kita merujukkan kembali istri dengan istri kepala desa dengan kepala desanya, sehingga ingin bertanda tangan. Sekalinya ini tujuan lain. Kemudian ada juga masyarakat kita yang kurang lebih 1 bulan meninggalkan desa ini, ada juga di dalam tanda tangannya. Sementara orangnya sudah tidak di sini sampai sekarang belum datang. Sehingga ada juga masyarakat orang yang tanda tangan bukan masyarakat kita. Mungkin ini Bapak Kades, mungkin itu tanda tangan secara online mungkin ya. Jadi kita bisa berada di Pulau Jawa, tiba-tiba kita bertanda tangan di desa. Mungkin versinya seperti itu. Ya, mungkin versinya seperti itu, tapi saya kurang tahu sih. Betul, padahal belum diakui seperti itu. Inilah yang menjadi termasuk aneh ceritanya ceritanya. Karena sebelumnya juga tidak ada masyarakat yang kemudian melakukan keberatan langsung di kepala desa untuk kemudian minimal memberikan teguran dulu ya, belum ada. Nah, mungkin pemirsa juga bisa melihat di sini ada, nanti juga kita akan tampilkan surat pernyataan dari Ibu Marnia alias Ibu Nia di sini. Salah satunya beliau mengatakan sebenarnya nama dan tanda tangan atas nama saya tersebut dengan urutan 49 dengan lembaran kolom tanda tangan di RT 4 yang tertuang dalam pengaduan masyarakat di BPD pada tanggal 2 Juli 2020 tentang kasus kepala desa tersebut. Sebenarnya saya tidak
tahu menahu masalah tersebut. Nah, ini juga beliau bermaterai, dan di sini selain beliau juga ada Bapak Ilham. Bapak Ilham juga mengatakan hal yang sama. Sebenarnya tanda tangan karena keterangan Bapak RT 4, Bapak Syahrudin, bahwa tujuan tanda tangan ini adalah untuk merujukkan Bapak Kepala Desa dan istrinya. Ternyata sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin itu salah satu beberapa tanda tangan yang tidak balance dengan pengaduan masyarakat tersebut menurut Bapak Kades ya. Mungkin Bapak Kades bermaksud gini, kalaupun misalnya masyarakat ingin melakukan perbaikan, tentu harusnya melakukan mungkin teguran dulu bahwa bagaimana seperti ini, kemudian dan tidak perlu sebenarnya melakukan pemalsuan atau bahkan meminta tanda tangan seseorang dengan penjelasan yang tidak konflik, sehingga masyarakat ini akhirnya bingung dengan seperti itu. Nah, Pak Kades, saya mau tanya juga gini, waktu itu kenapa Pak Kades tidak berpikir tentang melepaskan dulu, langsung melakukan perceraian dulu selesai, kemudian baru beranjak ke hal yang lain, agar kemudian statusnya ini jelas gitu loh. Karena ini kan cerainya secara adat, kemudian pernikahan sebelumnya itu secara resmi begitu. Ya, saya ya terus terang ya mungkin karena situasi dan kondisinya sehingga waktu itu saya belum bisa melakukan penyelesaian cerai di pengadilan agama secara resmi. Sehingga saya melakukan ini karena saya artinya ya namanya kita manusia kebutuhan biasa, ya kebutuhan lahir batin. Dan juga itu yang saya sampaikan tadi, bahwa saya di sini tidak ada siapa-siapa, yang tidak ada sanak famili termasuk tempat tinggal setelah meninggalkan rumah. Ya, termasuk tempat tinggal itu setelah kita meninggalkan rumah. Sehingga ya memilihlah seperti ini. Oke. Berarti kesimpulan kita wawancara hari ini kan, pertama memang pengaduan masyarakat salah satunya perselingkuhan itu tidak benar ya, karena memang sudah terjadi pernikahan, tetapi pernikahannya belum didaftarkan di di kantor urusan agama Kecamatan Sungai Loban, belum. Benar. Kemudian dengan istri pertama Ibu Mariani sebenarnya sudah terjadi perceraian, tetapi juga belum diselesaikan melalui pengadilan agama Batu Licin setempat. Kemudian kalau masalah rumah singgah sementara yang dijadikan kantor kepala desa tersebut, itu memang sudah pernah diamini, maksudnya karena sudah pernah izin juga ke ketua BPD, tapi itu untuk sementara ya, memang untuk sementara waktu itu, bukan dijadikan rumah tinggal pribadi. Karena memang waktu itu mungkin agar tidak ada benturan dengan istri, karena kan ini juga statusnya sepupu sekali istri begitu ya. Cuman apa sebenarnya yang ingin Pak Kades ini sampaikan, mungkin pesan-pesan kepada masyarakat dengan kasus tersebut? Ya, jadi saya ini atas nama, artinya sekarang sebagai kepala desa yang telah dinonaktifkan sementara, diadukan yang ada kasusnya diadukan oleh masyarakat dan PPD ke Pak Bupati. Saya pesan kepada masyarakat supaya tetap kondisif, menjaga ketentraman desa kita, jalankan aktivitasnya, profesinya, kemudian para kasih kaur yang ada di desa, karena sekarang sementara bukan saya, tolong dijalankan yang sudah tupoksinya yang sudah berjalan dengan baik. Jadi jangan dengan adanya penonaktifkan saya sehingga membuat tidak semangat kerja. Saya minta supaya tetap semangat kerja, berkomitmen untuk memajukan desa kita demi kesejahteraan masyarakat kita. Itu masalah saya yang diadukan, tetap saya menjalani prosesnya. Insya Allah kalau memang saya terbukti atau tidak, itu saya menjabat 2 tahun lebih. Jadi bulan 11 nanti pas 3 tahun. Pas 3 tahun. Ini untuk masa jabatan 6 tahun ya Pak? Ya, masa jabatan 6 tahun. Berarti masih ada separuh lebih dikit ya? Ya, masih ada separuh lebih sedikit. Jadi sementara ini saya dinonaktifkan sebagai jabatan kepala desa Sungai Dua Laut. Jadi saya diharap supaya berkantor di Kecamatan Sungai Loban untuk saat ini sebagai ASN. Oh, betul.
Tapi di surat pemberhentian itu belum ada klausula-klausula misalnya jika kemudian tidak terbukti maka akan kami kembalikan jabatannya, atau dalam hal penyidikan misalnya penyidikan terhadap dugaan masyarakat ini ada nggak klausula begitu? Ya, salah seperti itu tujuannya. Kalau saya memang tidak terbukti maka akan dikembalikan ada jabatannya. Ya. Gitu. Mungkin itu sesi wawancara kita dengan Bapak Kades Kepala Desa Sungai Dua Laut yang beberapa hari yang lalu statusnya untuk sementara dinonaktifkan untuk menjaga agar desa kondusif. Tetapi Bapak Kepala Desa menghimbau kepada seluruh stakeholder masyarakat termasuk di pemerintahan desa agar tetap menjalankan aktivitas dan planning-planning yang sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu agar kemudian desa tetap bisa melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan atau sudah diplanningkan oleh kepala desa tersebut. Jadi oleh karena itu kita juga berharap kepada masyarakat untuk kemudian menunggu proses ini. Jika memang nanti pada prosesnya memang tidak terbukti, kita berharap juga semoga kepala desa bisa dikembalikan statusnya dan dibaiki nama baik beliau, karena dalam hal ini selain nonaktif itu juga status atau nama baik kita luar biasa. Seperti itu membuat seluruh keluarga menjadi saling mencurigai. Jadi harapan kita di sini semoga semuanya baik. Kalaupun memang nanti hasilnya tidak terbukti, semoga dikembalikan pekerjaannya. Dan kalaupun memang misalnya nanti terbukti, semoga juga dengan cara baik-baik karena semuanya keluarga. Ya. Karena kita sudah lampirkan beberapa bukti yang memang sudah valid dan itu memang tidak ada rekayasa. Jadi mungkin itu wawancara kita dulu dengan Bapak Kades Sungai Dua Laut yang beberapa hari yang lalu sudah statusnya nonaktif. Jadi sejak tanggal 8. Tanggal 8 kemarin ya? Ya. Betul. Jadi ini baru 2 hari ya tidak aktifnya. Nah, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Salah hilap kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil wawancara kami bersama dengan Bapak Muhammad Ayub selaku Kepala Desa Sungai Dua Laut yang beberapa hari yang lalu sudah dinonaktifkan. Nah, menurut kesimpulan dari kami, yang pertama sudah diklarifikasi oleh Kepala Desa Sungai Dua Laut bahwa perselingkuhan tersebut sebenarnya sudah dijelaskan dengan gamblang, di mana memang sudah ada keretakan rumah tangga kurang lebih 2 bulan yang lalu. Beliau memang sudah tidak bersama istri, cuman memang belum diselesaikan perceraiannya di Pengadilan Agama Batu Licin. Kemudian yang kedua, memang beliau mengakui sudah menikah secara siri dengan wanita yang diduga selingkuhannya tersebut oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dugaan dari masyarakat mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan istri orang lain itu tidak benar, karena mantan suaminya sudah membuat surat pernyataan di mana kurang lebih 6 tahun yang lalu memang sudah bercerai secara siri karena memang pernikahannya juga secara siri. Jadi oleh karena itu memang Kepala Desa Sungai Dua Laut memang juga punya hak untuk mengklarifikasi perihal dari hal tersebut. Yang disayangkan Kepala Desa memang karena belum ada teguran dari masyarakat itu dari apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, waktu itu kami juga melakukan wawancara, itulah hasil. Jadi tergantung dari masyarakat bagaimana memberikan pendapat terhadap kasus yang sedang viral-viralnya khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut. Cukup itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.